Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'd. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bu Dokter yang walaupun tidak sempat hadir dalam presentasi, kemudian kepada rekan-rekan senior, para pendidik umat, asatid dan asatidah, semoga dirahmati oleh Allah Taala. Insyaallah pada kesempatan ini di mata kuliah Fikih Manajerial Islam, saya mendapat kebagian presentase hari ini dengan unwan Al-Quran sebagai petunjuk dalam hidup dan kehidupan. Dan saya yakin bahwa para senior, para asatid dan asatidah sini adalah para penggiat dari Al-Quran, para orang-orang yang memperhatikan Al-Quran, para ahlul Quran, dan para khasatullah, orang-orang yang dikhususkan oleh Allah Taala. Adapun di sini mungkin hanya sedikit penyampaian saja. Waktu yang sangat panjang dan pembahasan yang cukup luas, namun dengan jatah waktu, insya Allah saya akan membahas seadanya saja dengan penuh kekurangan tentunya, yang insya Allah kesempurnaannya atau kelebihannya akan dilengkapi oleh para asatid dan asatidah yang sangat berpengalaman. Baik, saya masuk di latar belakang. Tolong Ustaz di slide kedua. Nah itu gimana caranya ya? Aku bisa turun dari tadi saya coba. Tadi udah saya coba, nggak mau turun apa ya? Langsung diklik aja, langsung diklik ke yang kedua. Oh iya, oke. Mantap. Lanjut. Baik, latar belakang. Al-Quran ini merupakan kitab suci yang terakhir yang diturunkan oleh Allah Taala kepada Nabi alaihi salatu wassalam dengan perantara malaikat Jibril alaihi salam. Yang kita ketahui bahwa Allah Taala menurunkan kitab-kitab kepada para nabi dan para rasul. Tentu ada banyak di sana. Ada yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam, yaitu Injil, kepada Nabi Musa kitab Taurat, kepada Nabi Daud kitab Zabur, dan lembaran-lembaran yang diturunkan oleh Allah Taala kepada nabi-nabi dan rasul sebelum Nabi alaihi salatu wassalam. Di sana ada suhuf Ibrahim dan suhuf yang lain. Kemudian dalam kehidupannya manusia ini sangat butuh terhadap Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran ini merupakan pedoman, petunjuk bagi manusia dari Allah Taala untuk manusia. Kenapa? Karena Al-Quran ini merupakan perkataan yang sangat benar, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Kata Allah Taala, "Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin." Dzalik, itulah kitab Al-Quran, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudan, tunjuk lil muttaqin, tunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian masuk di slide ketiga. Oke. Tiga ya. Kemudian rumusan dan tujuan. Ya, sudah rumusan dan tujuan. Sebelumnya punten. Ya. Adapun rumusan yang pertama
yaitu untuk mengetahui apa yang dimaksud itu Al-Quran dengan tujuan untuk mengetahui pengertian Al-Quran. Rumusan yang kedua, bagaimana menjadikan Al-Quran pedoman dalam hidup dengan tujuan untuk mengetahui cara menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam hidup. Kemudian rumusan yang kedua atau rumusan yang ketiga, apa sifat-sifat Al-Quran yang dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupan, dengan tujuan mengetahui sifat-sifat Al-Quran yang dibutuhkan dalam hidup dan kehidupan manusia. Selanjutnya Al-Quran. Jadi Al-Quran adalah kalamullah, adalah perkataan Allah, merupakan sifat dari sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Al-Quran ini diturunkan dari sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan secara sekaligus keseluruhan. Pertama diturunkan ke langit ketujuh, diturunkan secara sekaligus, kemudian diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara munazzal, secara berangsur-angsur atau perlahan sesuai kebutuhan melalui perantara malaikat Jibril. Jadi ada dua cara turun Al-Quran. Yang pertama secara keseluruhan yang diturunkan oleh Allah Taala langsung sekaligus 30 juz, itu diturunkan di langit ketujuh, dijaga di sisi malaikat. Kemudian diturunkan di sisi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam secara perlahan-lahan sesuai kebutuhan dengan apa yang terjadi melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Lanjutkan. Ini betul? Iya, dan lanjut yang kelima. Tidak. Belum, yang kelima yang ada gambar karton. Kemudian adapun yang kelima adalah alur penerapan Al-Quran dalam hidup. Jadi bagaimana caranya seseorang untuk menerapkan Al-Quran? Yang pertama yang harus kita ketahui bahwa Al-Quran tingkatan atau martabat tertinggi dalam kehidupan seseorang adalah pengamalan Al-Quran. Yang paling penting yaitu diamalkan. Namun bagaimana seseorang dapat mengamalkan Al-Quran itu? Yaitu tentu dengan alur. Yang pertama, seseorang itu dia belajar membaca dulu. Dia belajar membaca Al-Quran dengan tajwid dan tahsin yang sesuai standar. Dia belajar. Kemudian setelah dia belajar, dia mengetahui tajwid dan tahsin sesuai dengan standarisasi, maka dia jadikan Al-Quran itu sebagai bacaan atau zikir kesehariannya. Kemudian setelah dia naik tingkatan membaca Al-Quran, dia naik lagi tingkatan untuk mentadabburi Al-Quran. Dia mentadabburi dan memahami isi maknanya. Kemudian setelah dia mentadabburi, maka dia masuk kepada tingkatan yang tertinggi dalam Al-Quran, yaitu dia mengamalkan Al-Quran. Pengamalan Al-Quran bisa dilihat dengan berbakti kepada orang tua sesuai perkataan Allah Taala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsan. Dan Allah Taala telah memerintahkan, menetapkan untuk menyembah hanya kepada Dia saja dan untuk berbuat baik kepada orang tua. Kemudian dia beramal untuk menjalankan perintah Al-Quran yaitu dengan sholat. Kata Allah Taala, "Ista'inu bis-sabri was-salah."
kalian minta tolonglah kepada Allah Taala dengan surat dan sabar. Tunjukkan hamba-hamba kami yang kami kehendaki. Kemudian kata Allah, wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Dan sesungguhnya engkau wahai Nabi betul-betul menunjukkan kepada jalan yang benar. Kemudian yang kedua dari sifat Al-Quran yang kita butuhkan dalam kehidupan, bahwa Al-Quran itu sebagai mau'idhah wa syifa. Bahwa Al-Quran itu memberi peringatan dan sebagai syifa, sebagai obat. Kata Allah Taala, ya ayyuhan nas qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Kata Allah Taala, wahai manusia, telah datang kepada kalian nasihat, yaitu Al-Quran, dari sisi roh kalian, wa shifa, dan sebagai obat untuk penyakit yang ada di dada, dan sebagai petunjuk dan rahmat untuk orang-orang mukmin. Kemudian yang ketiga yang kita butuhkan, bahwa Al-Quran itu adalah sebaik-baiknya perkataan. Kata Allah Taala, Allahul ladzi nazzala ahsana hadithi kitaban mutasyabihan matan. Dan Allah Taala yang menurunkan sebaik-baik perkataan. Kemudian di ayat lain kata Allah Taala, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami yang ceritakan kepada engkau wahai Nabi ahsanal qasas, sebaik-baiknya perkataan atau sebaik-baiknya kisah. Kemudian yang kita butuhkan dari sifat Al-Quran dalam kehidupan adalah sifat Al-Quran yang penuh berkah. Kata Allah Taala, wa hadza kitab anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi. Wa hadza kitab, dan ini adalah kitab yang kami turunkan mubarak, penuh dengan keberkahan, membenarkan apa yang ada di atau kitab sebelumnya. Kemudian lanjut slide ke-7. Baik, kesimpulan kita ketahui bahwa Al-Quran adalah perkataan Allah Taala yang diturunkan kepada Rasulullah SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Allah yang menciptakan manusia sangat tahu kebutuhan manusia. Setiap apa yang manusia butuhkan dari petunjuk hidupnya, maka Allah telah siapkan dalam Al-Quran. Maka barang siapa yang mengambilnya sebagai rujukan hidup, maka ia telah mengambil bagian yang banyak. Dan barang siapa yang meninggalkannya, maka ia telah membuang sesuatu yang sangat dia butuhkan. Allah Taala berfirman, "Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin." Itu ada kitab Al-Quran, la raiba fihi, tidak keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Baik, asatid dan asatidah, mungkin itu pengetahuan ana sedikit, pengetahuan ana tentang Al-Quran. Maka saya minta untuk disempurnakan, karena yang menyaksikan a'lam min muqaddim, yang menyaksikan ini lebih tahu daripada yang mempresentasikan. Baik, pada moderator saya berikan jazakumullah khairan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Ustaz Andi sudah menyampaikan
presentasi yang cukup bagus, alhamdulillah, tentang Al-Quran merupakan petunjuk hudal muttaqin. Masya Allah. Nah, Ustadz, semoga hal ini memberikan pencerahan ataupun mengingatkan kembali kita bagaimana sebaiknya memahami hal ini. Kembali kepada Al-Quran sebagai way of life di dalam hidup kita, dan yang terpenting adalah kita bisa mengamalkannya. Ustadz Andi, salah satu yang dianjurkan kepada kita adalah bagaimana kita agar bisa menghafal Al-Quran. Dan tentu setelah hafal, mentadabburinya, dan setelah itu bisa mengamalkannya dan mengamalkannya sesuai sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita. Nah, jadi pertanyaan saya adalah, apa tips agar kita mudah menghafal Al-Quran? Dan apa tips agar kita bisa menjaga Al-Quran tersebut tidak cepat hilang dari yang kita hafal? Dan apa juga tips agar kita mudah melaksanakan apa yang ada dalam Al-Quran tersebut? Jazakallah khair atas jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujan. Masya Allah. Baik, kepada Ustadz Diansa bisa kayaknya yang penggiat Al-Quran ini yang bisa jawab siapa lah? Tuh koringnya kita tuh Ustadz Zulfahmi. Masya Allah, mantap. Ana istirahat dulu. Tadi 2 jam diserang sama Pusitkom. Padahal yang lain. Masya Allah. Apa yang tadi Masya Allah. Betul. Soalnya ngeri mau menjawab ini semuanya para hafid. Ntar salah jawabannya. So, antum kan hafid, lebih tahu cara menghafal. Nanti baru kita nambah-nambah lah. Baik, Khairil, saya coba ya. Ya, fadol Ustaz, fadol. Jadi bagaimana sih tips menghafal Al-Quran? Sebenarnya tentu di sana dalam menghafal Al-Quran banyak metode, sangat banyak metode itu yang sama-sama kita ketahui. Ada yang namanya metode kuantum, ada namanya metode lauha, ada namanya metode tikrar. Tapi kita kembali yang pertama yang kita harus tanamkan dalam diri kita ketika mau menghafal Al-Quran, bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala itu telah memudahkan Al-Quran. Ini suatu ayat yang bersifat umum, yang artinya bahwa dengan metode apapun yang kita gunakan sebenarnya mudah dalam menghafal Al-Quran. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Kami telah memudahkan Al-Quran untuk diingat, untuk disebut-sebut. Fahal min muddakir. Adakah yang mau mengulang-ulang? Adakah yang mau baca itu? Artinya metode-metode apapun yang digunakan semuanya pasti akan mengarah kepada satu tujuan, pasti menghafal. Intinya ketika seorang itu dia ingin menghafal Al-Quran, dia harus tanamkan dalam hatinya kecintaan dalam Al-Quran, dan dia harus tanamkan bahwa Al-Quran itu adalah perkataan Allah yang mudah untuk masuk dalam hati seseorang. Nah, kemudian bagaimana tips dalam menjaga hafalan Al-Quran? Nah, menjaga hafalan Al-Quran seperti kita ketahui bahwa ini adalah perkara yang sangat sulit. Tapi tentunya dengan rahmat dan taufik dari Allah Taala, seseorang itu bisa melakukannya. Bahkan Nabi SAW juga menasihatkan untuk kita ta'ahud, sering menjaga Al-Quran. Saking cepatnya Al-Quran itu lepas dari hafalan seseorang. Yang pertama, tips yang paling
manjur untuk seseorang dia menjaga hafalan, yaitu dia menjauhi yang namanya maksiat. Dia jauhi maksiat. Kenapa? Karena Al-Quran